Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Jadi yakin kepada Al-Quran? Jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Terhentaklah Rabi'atul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Oh, di langit sudah dijamin ya. Di langit ada rezekimu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan untukmu. Al-munfarid bil izzati wal jabarut ar-rafi' lis-sama' bi ghairi 'imad, al-muqaddir fiha arzaqal ibad. Lihat langit. Langit ada tiangnya enggak? Kok enggak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang maha berrezeki, maknanya dua, rezeki zahir materi atau batin immateri. Rezeki zahir minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat. Sehat kan nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan? Kadang-kadang. Deres banget malam ini ya. Nungguin Pak Kasat ya. Saya kaget, buat tasbih dia. Bukan buat bedil. Buat tasbih dia kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya. Amin. Ya, biasanya udah punya mursyid tuh begitu itu biasanya. Tapi belum bercerita sama saya ya. Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di langit. Sudah ditulis. Saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini. Murid dari Rabi'atul Adawiyah, namanya Rabi'atul Basriyah. Biasa perempuan di mana-mana selalu galau masalah rezeki. Apa yang dimakan besok? Nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa? Pasti itu jadi polemik di mana-mana. Walaupun Ning atau Bu Nyai. Kalau di Sunda nyebutnya kalau Ning apa? Nyai? Nyaina. Ya, walaupun dia Nyai, Nyaina, Nyaiha, Nyai itu sama semua. Urusan begitu semuanya sama. Ini Rabi'atul Basriyah, murid Wali Kutub. Murid Wali Kutub masih resah, risau. Kata jemaah tabligh nih, risau. Yang dirisaukan bukan gimana ngumpulin umat ke masjid, yang dirisaukan besok makan apa. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Terhentaklah Rabi'atul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Oh, di langit sudah dijamin ya. Di langit ada rezekimu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan untukmu. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya benar. Antum gak usah khawatir besok makan apa. Yang penting kerja-kerja, ambil asbab. Rezeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi. Insya Allah.
kawan saya pemilik apa namanya kalau mobil ngumpul-ngumpul banyak tuh apa namanya? Pura-pura bego ya. Showroom. Kata orang kalau lagi musim pandemi banyak yang tutup, dia malah nambah 2. Saya juga bingung ketemu dia. Kan banyak yang tutup tuh di Tanah Abang, dia malah buka. Oh, berarti Allah lagi putar-putar rezeki nih ya, diputar aja. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan itu Allah gilir aja. Giliran dapat bersyukur berbagi, giliran gak dapat ya urut-urut dada lah. Taib. Jadi yakin kepada Al-Quran, jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Dagang-dagang, ngajar-ngajar, ngantor-ngantor, apa terserah. Yang penting harus ada asbabnya. Selevel Nabi Muhammad SAW, itu tangannya chipnya surga, fingerprint surga dia tangan Nabi. Wallahi, apa yang beliau mau lewat tangannya selesai. Tapi ketika musim perang, paceklik, habis semua bahan, Nabi mesti ada asbab. Maka dikumpulkan air, dikumpulin cuma saja satu gayung. Nabi begini kan, keluar air dari tangannya. Tetap harus ada asbab. Kalau enggak nanti orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah ketika ingin menyembuhkan orang nggak pakai asbab, nggak pakai obat, nggak pakai syariat kata orang Sunda. Syariat ini bukan syariat bahasa Arab. Ya, syariatnya berobat apa? Nah, itu dia. Paham maksudnya ya? Nah, syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini. Itu mesti diambil. Kalau nggak nanti orang akan jumawa. Gua mah nggak perlu kerja, rezeki datang sendiri. Tuh, sombong dia nanti. Padahal pengen tawakal. Ya, yang ada namanya takasul, bukan tawakul. Males, bilang aja males, ya nggak usah bilang tawakal. Baik, alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubi wal albab, yang memindah-mindahkan, yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Di dalam fuad ada lagi lub, dalam lub dalamnya sir. Itu Allah yang mindahin. Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya berpindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih mandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara ahlu sunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar kan nih? Ikut Imam Ghazali. Oke. Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terbersit di hati, ini sudah inti kitab nih. Saya baru baca mukadimah, tapi inti kitab ini. Terbersit di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Gimana? Makan, terbersit bahwa makanan itu mengenyangkan, itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca mukadimah Imam Ghazali udah jadi wirid. Ini mukadimah ma'rifat. Ma'rifatut tawakkul, ini dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakkul, bertawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi.
Akidah Ahlussunnah ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah, jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang, karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Hati ya, disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlussunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan di obat? Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang, tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat gak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Air satu gelas gak dapat. Dia bilang aus, aus, aus. Orang mau datang, gak kuat dia menahan sakit dan haus, karena dia menyekutukan Allah dengan air. Maka saking gak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil saat itu. Namanya apa tuh? Pisau belati. Langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Gak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus, karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan gak turun-turun, paceklik di mana-mana, sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi. Jika kita menyekutukan Allah dengan beras, nasi, nanti datang Dajjal menciptakan beras. Dia bawa makanan, nanti kita berubah iman. Mau? Maka mulai sekarang saya mengimbau, makan-makan aja. Makanya sekarang ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tahadus bin ni'mah. Saya sudah jarang makan nasi, lauknya masih mengurangi aja, mengurangin. Mulai hambar, makan itu mulai hambar. Kalau bukanlah karena badan ini butuh makan, saya nggak makan, kira-kira begitu. Udah mulai begitu rasa hambar mau makan. Tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya, makan lagi. Apalagi orang Sunda kan punya nasi enak tuh, apa namanya? Siliwet. Nah, itu berarti arozinya lagi muncul tuh. Alhamdulillah kemarin ya. Alhamdulillah. Seandainya nggak ada air, nggak ada nasi, terus ada orang bawa itu, berubah nggak keyakinan kita? Maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan, karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan. Kita akan segar tanpa minum, karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan. Siapa itu? Allah. Itu makna kalam. Jadi Imam Ghazali buat muqaddimah, itu isinya kitab. Maka nanti mungkin malam ini cuma muqaddimah aja kita baca, sama loncat satu bab, satu fasal, ya, nggak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali, itu dia buat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar, prosa. Alhamdulillahirabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, sangat cinta kepada Imam Ghazali, dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali walaupun dia anak muda.
sangat ta'zim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali, dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam, yang ngomong begitu Sahih Bukhari belum khatam. Imam Bukhari khatam Sahih Bukhari dan wafat kitab Bukhari di dadanya. Banyak hadis palsu. Bukan hadis palsu, ente yang nggak ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Ini ahli hadis, ini santri hadis saya, 4 tahun dia ngaji hadis sama saya, bahkan lebih, kan ngabdi beberapa tahun. Khatam hadis ini. Kalau mau nanya hadis tanya dia aja, hitungan menit bisa dikeluarin lengkap dengan kualitasnya apa. Insya Allah tanya aja deh, baru tahu ya. Gak usah jauh-jauh ke Syekh Albani, Syekh Umar Fahmi ya. Kenapa jadi tepuk tangan begitu? Bid'ah.